Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ia memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekadar Roy Suryo Ces yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum, namun ijazah yang dipersoalkan tidak diperlihatkan. Hukum rusak kalau tidak ditunjukkan aslinya, dituduh menyebar berita bohong, tidak pernah melihat aslinya. Kata Mahfud. Ini bang. Ini bang. Ini bang. Nah, ini. Udah sini aja. Ini ya. Jangan saya jawab dulu ya. Tadi tanyakan persiapan saya. Saya minta izin kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada dua anak saya, bahwa saya akan menjalani pemeriksaan pada pagi hari ini, ya. Dan tentu sebagai warga negara saya akan patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku apapun itu. Ternyata masalah ini rumit juga, nggak sesederhana yang kita lihat. Di sini banyak sekali tuduhan, terus soal uang, sehingga saya berkesimpulan ini lebih uang. Polemik mengenai dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Isu yang seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana justru berlarut-larut tanpa kejelasan yang benar-benar final. Dalam situasi seperti ini, suara kritis dari jurnalis senior seperti Karni Ilyas dan Aiman Wicaksono menjadi penting untuk dicermati. Keduanya secara tegas menyampaikan bahwa polemik ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada keterbukaan yang transparan serta keputusan final yang dapat diterima publik secara luas. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik adalah fondasi utama. Ketika sebuah isu menyangkut kredibilitas pemimpin tertinggi negara, maka transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sampai sejauh mana sampai hari ini Pak Mahfud? Karena orang menunggu-nunggu apa ini putusan pemerintah. Udah dibilang bahwa udah naik ke penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Tapi tersangkanya juga belum ada. Ya, itu kan harus ada tersangkanya dulu. Ini kan baru penyidikan. Nah, ini terus diambil nih tiap hari ya. Mau habis nih. Tadi saya buat kebijakan baru, udah dipotong aja maksimal 5%. Tapi 5% kalau dari ratusan juta udah berapa? Itu bisa habis dalam waktu sekian hari. Ya, 5% 20 hari lah. Iya bisa habis kan gitu. Nah, itu yang ya, tapi hukum begitu kan, kita tidak boleh menutup sembarangan, dan itu alasannya kan analisis dulu kita hentikan. Nah, itu baru uang yang Pak Mahfud juga waktu itu yang mengungkap 349 triliun ya. Yang ya saya bayangkan dari 1 triliun aja cara menghabiskannya gimana ya. Iya, 100 miliar aja menghabiskannya susah ya. Takut triliunan. Kita 10 kali kita lahir meninggal belum habis duit. Ya. Ini bukan diri lagi kalau ini terjadi. Artinya betul-betul di negara kita ini korupsi itu udah begitu parah ya. Kalau itu terbukti korupsi. Tapi bagaimana perkembangannya? Kenapa sampai hari ini nggak ada laporan penyidikannya? Bagaimana ada yang jadi tersangka dari itu? Kalaupun hanya sekedar pencucian uang, juga harusnya ada tersangkanya. Tapi emas itu juga permainannya itu hampir nggak masuk akal ya. Dunia ini mudah sekali untuk membuka hal-hal yang kayaknya kita mau sembunyikan tuh nggak bisa, karena terkadang dari dalam sendiri orang memberitahu, ya kan, orang dalamnya ini Pak yang melakukan ini, caranya ini. BPK sendiri memberitahu ini, udah susah mengelak, kecuali melakukan perombakan total untuk memperbaiki. Ya kita sekarang ini udah kayak dalam akuarium. Iya, makanya saya bilang jangan mimpi Anda tidak ketahuan kalau melakukan itu. Dari dalam sendiri cepat keluar kok. Kalau ada rapat apa gitu yang sifatnya rahasia, sebelum kita keluar orang di luar sudah tahu. Wartawan sudah tanya, Pak kok ada keputusan begini, padahal tadi tertutup rapat itu. Nah, apalagi kasus yang menyangkut uang begitu, ada temannya yang sebelah tidak kebagian, itu kok dapat banyak, saya tidak kebagian, padahal kantornya sama misalnya. Nah, itu tuh membuka semuanya. Masalahnya, alih-alih memberikan penjelasan yang lugas dan terbuka, situasi justru berkembang ke arah yang semakin kompleks. Pemeriksaan terhadap Karni Ilyas dan Aiman oleh pihak kepolisian memunculkan tanda tanya besar. Bagi sebagian masyarakat, langkah ini dianggap bukan sebagai upaya klarifikasi, melainkan berpotensi sebagai bentuk tekanan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pertanyaan.
Di titik inilah muncul gelombang spekulasi yang semakin liar. Publik mulai bertanya, mengapa yang bersuara justru diperiksa? Mengapa bukan substansi persoalan yang dijawab secara terbuka? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan transparansi, maka ruang kosong tersebut akan diisi oleh asumsi, opini, bahkan kecurigaan. Karni Ilyas menekankan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana. Jika memang tidak ada masalah, maka cukup ditunjukkan bukti yang valid, diverifikasi secara terbuka, dan selesai. Namun ketika hal yang sederhana ini tidak dilakukan secara tuntas, maka wajar jika publik terus mempertanyakan. Aiman juga menyoroti bahwa dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, menutup-nutupi sesuatu justru akan memperbesar dampaknya. Informasi tidak lagi bisa dikendalikan secara sepihak. Sekali muncul keraguan, maka akan berkembang dengan cepat melalui berbagai platform, baik media maupun media sosial. Yang menjadi persoalan lebih serius adalah efek domino dari polemik ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat bahwa kritik atau pertanyaan justru direspons dengan pemeriksaan, maka muncul persepsi bahwa ruang kebebasan berpendapat sedang dipersempit. Ini adalah sinyal yang berbahaya dalam sistem demokrasi. Padahal, kritik dan pertanyaan adalah bagian dari mekanisme kontrol publik. Tanpa itu, kekuasaan akan berjalan tanpa pengawasan yang sehat. Oleh karena itu, alih-alih meredam suara kritis, seharusnya negara menjawab dengan data, fakta, dan transparansi. Narasi yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menuntut jawaban, tetapi juga kejelasan yang bersifat final. Bukan sekedar klarifikasi parsial, bukan penjelasan setengah-setengah, tetapi keputusan yang benar-benar menutup ruang perdebatan. Karni Ilyas dalam pandangannya menegaskan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka dampaknya akan berkepanjangan. Setiap momen politik akan selalu diwarnai oleh isu yang sama. Setiap kebijakan akan dibayangi oleh keraguan yang belum terjawab. Aiman menambahkan bahwa transparansi bukan hanya soal membuktikan benar atau salah, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik. Bahkan jika pada akhirnya terbukti tidak ada masalah, proses keterbukaan itu sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pertanyaan membuka ruang tafsir yang luas. Ada yang melihatnya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi tidak sedikit yang menilai sebagai langkah yang kontraproduktif. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang seputar komentar-komentar netizen tentang ijazah palsu Jokowi. Teman-teman, di sini banyak sekali komentar netizen. Salah satunya, copot semua menteri-menteri geng Solo. Terdapat juga komentar netizen teman-teman seperti, pejabat yang melindungi orang-orang yang bersalah harus disingkirkan dan dipecat. Selama Kapolri masih di Listio Sigit, gak bakal ijazah Mulyono dibuktikan palsunya. Jokowi ini meresahkan, kasus itu bikin ruwet gara-gara ijazahmu yang palsu. Sepanda-pandanya menyimpan kebusukan akan kebongkar juga. Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen, kapan negeri ini mau aman kalau aparat-aparat dan pejabat pada berbohong semua. Di sini juga teman-teman terdapat komentar seperti para penegak hukum tidak takut sama Tuhannya, tapi takut pada manusianya, malah terbalik. Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen, saya yakin Mahfud MD, Karni Ilyas, dan Aiman pasti berhasil bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu 1 triliun %. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sejarah akan mencatat Indonesia pemerintahnya rusak pada masa kepemimpinan siapa presidennya. Kapolrinya siapa dan penegak hukum yang lain siapa. Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen, gara-gara ijazah palsu rakyat ribut, resah gaduh kapan selesainya masalah ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen, pengacara yang busuk, akhlak yang harus dipecat dan dipenjara seberat-beratnya, melindungi orang yang bersalah harus dihukum karena sudah tahu sebelum membela. Hati busuk sudah tertanam sejak lahir, roh manusia terlahir dari keturunan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, penegak hukum hatinya sudah mati, masalah ijazah tidak tuntas-tuntas, katanya hukum di atas segalanya, ternyata duit di atas semuanya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen, ini akibatnya rakus kekuasaan hukum jadi rusak ingat manusia. Kalau kasus ijazah palsu Jokowi tidak bisa dibuktikan, artinya negeri ini tidak ada orang cerdas dan berani. Saya sangat kagum kepada Mahfud MD dan Karni Ilyas yang siap membuka tabir kepalsuan Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar,
Rakyat dibikin resah, hal sepele dibuat ruwet karena tidak ada kejujuran yang dilindungi aparat. Terus rakyat harus bersandar kemana? Haruskah bersandar kepada bangsa asing? Di sini juga teman-teman terdapat komentar, periksa adili Jokowi dan keluarga, terbukti pembohong berjamaah bersama anak dan istri terkait atas kasus ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Pak Karni dan Pak Mahfud gak perlu takut, mudah-mudahan penegak hukum profesional. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, negara sebesar ini kalau memang benar pemimpinnya berijazah palsu dan orang bodoh diloloskan berarti di KPU lah yang bertanggung jawab. Pantesan negeriku dibikin hancur-hancuran, rakyat dibikin menderita dan banyak pengangguran dibiarkan. Nyata hukum amburadul, koruptor diistimewakan. Mudah-mudahan negara ini punya pemimpin yang adil, tekad berwibawa, berakal sehat, waras dan tidak korupsi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar yang bisa menuntaskan adalah pemerintah dan harus ada kejujuran. Sesakti apa sih Jokowi di publik ini? Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen. Benar mbak, hukum rusak dimulai era Jokowi. Aku lihat hukum di Indonesia heran, jangan benar malah dikasuskan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen. Kalau rakyat hanya menuntut tegakkan masalah hukum di negeri ini, maka penguasa harus bertindak cepat, jangan omen-omen doang. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semua tergantung presidennya, bikin gaduh dari dulu sampai sekarang gak kelar-kelar. Di sini juga teman-teman terdapat komentar seperti, saat bangsa Indonesia sedang diuji, semoga Tuhan memberikan seorang pemimpin yang baik, amanah, jujur, sayang rakyat. Indonesia gaduh terus, bukan yang memikirkan rakyat, yang gimana rakyat bisa aman, sejahtera. Semoga DPR RI campur tangan mewakili rakyatnya untuk menyelesaikan kasus ijazah Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, gampang cara memperlihatkan ijazah Jokowi aslinya, masukkan ke penjara dulu baru bisa ketahuan palsunya. Kalau hukum dipermainkan, khawatirnya hukum dari rakyat yang bermain. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, lap kotor tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang bersih, buang lapnya kotor ganti dengan yang baru. Cepat selesaikan, jangan sampai gara-gara masalah ini negara dan warga jadi berantakan. Menyelesaikan ini harus jadi titik awal, terus terangan, biar terang terus selamanya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hukum aneh kenapa Pak Prabowo tidak meluruskan undulannya, penegak hukumnya itu dan sudah makan uang sogokan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semua termol diperintahkan baik Polri, KPK, JA, MA, dan lain-lain harus diperiksa lalu dipenjara. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, perlakuan hukum di Indonesia ini sungguh tidak adil. Masa Jokowi yang ijazahnya 100% palsu aja kok masih tidak diapa-apakan, diproses atau dihukum. Penegak hukum kok mati semuanya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar Indonesia, Indonesia harus bagaimana untuk buat Indonesia jadi benar-benar bersih dari koruptor ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, seandainya Bapak Presiden mau membantu masalah dugaan ijazah palsu Jokowi pasti sudah selesai, gak buat gaduh masyarakat. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ternyata hukum kita telah basi, ganti saja dengan hukum yang lebih sesuai dengan budaya dan Nusantara. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.